Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita mentadabbur beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu yang terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 144, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari-hari ini berbagai ahli atau pakar dari berbagai disiplin ilmu melakukan kajian-kajian, analisa-analisa untuk mengetahui kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Sehingga para ahli mendapatkan beberapa kesimpulan mengenai akhir daripada wabah virus corona ini. Namun kaum muslimin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita sadari, kita yakinkan dalam diri kita bahwa analisa-analisa ataupun kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh para ahli itu sifatnya hanya perkiraan, sifatnya hanya harapan-harapan, sifatnya hanya prediksi-prediksi kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Dan kepastian yang sesungguhnya itu, manusia betapapun hebatnya tidak akan bisa memberikan suatu kepastian, tidak akan bisa memberikan suatu keyakinan yang hakul yakin kapan akan berakhir virus corona ini. Artinya apa? Artinya usaha-usaha manusia tidak akan mampu melampaui atau mendahului qudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mau tidak mau, semua umat manusia itu berharap, meminta kepada Allah agar virus atau wabah virus corona ini segera diakhiri. Di dalam surah Luqman ayat 34 Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak ada seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu, walaupun kita menyerahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, usaha-usaha yang sifatnya mampu kita lakukan. Ahli kesehatan mencoba menciptakan obat-obatan. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Masyarakat juga melakukan pencegahan-pencegahan yang semampunya. Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan makanan, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Inilah usaha-usaha yang bisa kita lakukan, namun selebihnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur alam semesta,
Allah yang menciptakan seluruh makhluk hidup, Allah yang menyembuhkan manusia dari segala penyakit. Inilah yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi kita bacakan di awal mengisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam yang pergi meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala, pergi naik ke dalam kapal, lalu kapal tersebut menjadi oleng, tidak seimbang, sehingga diputuskanlah harus ada di antara penumpang yang dilempar ke laut agar kapal ini menjadi seimbang, stabil. Singkat cerita, terpilihlah Nabi Yunus alaihi salam yang harus dilempar ke dalam laut. Begitu dilempar ke laut, Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar, disebut dalam Al-Quran ikan nun, atau diterjemahkan ikan hiu. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Di dalam sebuah riwayat, beberapa riwayat, Nabi Yunus di dalam perut ikan itu berada 3 hari. Ada yang mengatakan berada di sana selama 7 hari. Ada yang mengatakan selama 16 hari, ada yang mengatakan selama 40 hari. Allah berfirman, "Falaulah, seandainya Nabi Yunus alaihi salam tidak termasuk golongan orang yang bertasbih, berzikir, bertaubat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat." Artinya dalam waktu yang sangat lama, lebih lama dari yang semestinya. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ujian atau musibah yang sedang menimpa berbagai negara di muka bumi ini, termasuk negara yang kita cintai ini. Kalau kita kembalikan kepada ayat ini, kita kembalikan kepada keimanan kita, maka yang sangat penting untuk kita kerjakan sekarang adalah meningkatkan, menguatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, menguatkan kesabaran kita menghadapi musibah ini. Di dalam ayat ini ada 2 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikirnya Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran, beliau selalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Sehingga Allah beri musibah yang seperti ini. Terus senantiasa kita bertobat, beristighfar, memuji Allah, bertasbih, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus, wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana keadaannya ketika berada di dalam perut ikan tersebut. Waktunya pun riwayatnya berbeda-beda. Akan tetapi yang jelas, ketika beliau dimuntahkan atau dikeluarkan oleh ikan hiu ke daratan, beliau dalam keadaan sakit, keadaan kelaparan,
dan kehausan karena kesulitan yang beliau alami di dalam perut ikan tadi itu. Hal ini menunjukkan bahwa ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menerima doa kita, tidak langsung memberikan apa yang kita minta, tidak langsung mengabulkan doa-doa kita. Maka dalam hal ini janganlah kita merasa berputus asa. Janganlah kita berhenti daripada berdoa. Ya Allah, sudah 1 bulan, 2 bulan kami mendekatkan diri kepada Engkau. Kenapa wabah ini belum juga Engkau angkat? Jangan kita berkata seperti itu, akan tetapi teruslah dan senantiasa kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam doa-doa kita, dalam tasbih kita, dalam zikir kita, dalam taubat kita. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, kemudian istiqamah dalam mempertahankan keimanan, istiqamah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah dalam menguatkan kesabaran menghadapi musibah, fala khaufun 'alaihim, maka mereka tidak akan dilanda oleh rasa takut dan juga rasa sedih. Ini menjadi poin yang sangat penting kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat semua orang menjadi gelisah, semua orang menjadi ketakutan, semua orang merasa khawatir, orang-orang yang memiliki keimanan yang baik, orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan, Allah berikan rasa tenang dalam jiwanya. Allah berikan rasa damai, kuat batinnya dalam menghadapi musibah yang seperti ini. Sehingga yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman bukan saja kapan wabah ini akan berakhir, akan tetapi mungkinkah ketika wabah ini selesai, orang-orang yang beriman ini akan keluar sebagai orang yang Allah berikan kemuliaan-kemuliaan karena keadaan mereka, ketaatan mereka, kesabaran mereka ketika menghadapi musibah ini. Ini nilai yang paling penting. Orang yang beriman melihat wabah ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memompa, meningkatkan keimanannya. Sehingga yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana melewati masa-masa ini dengan penuh ketundukan, ketawakalan, kepasrahan, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluar daripada musibah ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 157 Allah menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang akan didapatkan oleh orang yang beriman apabila mampu melewati ujian atau musibah ini dengan baik, yaitu ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmah, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih berkah, berupa kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan yang tidak kalah pentingnya, mereka akan mendapatkan petunjuk, bimbingan,
hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan melewati waktu-waktu tersisa daripada usianya itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.